Saudara pemirsa, pada kali ini kita akan membahas tentang sejarah keruntuhan Kerajaan Majapahit di Borneo, khususnya pada wilayah Kerajaan Tanjung Pura dan sekitarnya di abad ke-15. Kisah ini dihimpun dari beberapa literatur sejarah, di antaranya adalah buku Sabdo Palon, Pasak Kapuas, serta catatan Eropa dan sumber yang lainnya. Selamat menyaksikan. Majapahit adalah sebuah kerajaan besar atau sebuah imperium yang wilayahnya membentang dari ujung utara Pulau Sumatera sampai ke Papua, bahkan Malaka yang sekarang dikenal dengan nama Malaysia, serta Tumasi atau Singapura termasuk wilayah kerajaan Majapahit. Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi, didirikan oleh Raden Wijaya yang lantas setelah dikukuhkan sebagai raja, beliau bergelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Eksistensi Majapahit sangat disegani di seluruh dunia. Di wilayah Asia, hanya kerajaan Majapahit yang ditakuti oleh Kekaisaran Tiongkok di Cina. Di Asia, pada abad tersebut hanya ada dua kerajaan besar, yakni Tiongkok dan Majapahit. Kebesaran Majapahit mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi Jayawisnuwardhani pada tahun 1328 hingga 1330 Masehi dan mencapai zaman keemasan pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, yakni 1350 hingga 1389 Masehi, dengan mahapatinya yakni Gajah Mada yang tersohor di pelosok Nusantara dan terkenal dengan Sumpah Amukti Palapa. Di masa ini Tanjung Pura yang ada di Borneo takluk di bawah kekuasaan Majapahit. Hal ini termaktub dalam Sumpah Amukti Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada dan ditulis oleh Empu Prapanca pada masa itu dalam kitab Negara Kertagama. Sementara itu di masa pemerintahan Dewi Suhita atau Ratu Kencana Wungu, Patih Loh Gender pernah mengadakan ekspedisi ke Borneo dan menaklukkan kerajaan Sintang dengan menawan Demung Nutup untuk dibawa ke Majapahit. Kemudian selanjutnya Putri Darajuanti sebagai adik kandung dari Demung Nutup nekat pergi ke Majapahit guna membebaskan abangnya. Dari sinilah pertemuan antara Putri Darajuanti dan Patih Loh Gender yang berakhir dengan kisah asmara hingga akhirnya Patih Loh Gender rela menanggalkan jabatannya sebagai patih dan pergi menyusul Putri Darajuanti ke negeri Sintang guna mempersunting sang putri dari Borneo tersebut. Pernikahan Darajuanti dan Patih Loh Gender membuat negeri Kapuas dan Majapahit menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pengalaman Patih Loh Gender sebagai mantan petinggi Majapahit ikut menambah kekuatan dari negeri Kapuas pada masa itu. Kemudian hubungan negeri Kapuas juga semakin terjalin baik dengan negeri induknya, yakni Tanjung Pura. Pada masa pemerintahan Raja Baparung, ekspedisi laut dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksmana Cheng Ho, seorang jenderal Muslim Cina, juga beberapa kali singgah di pelabuhan Bandar Sukadana Tanjung Pura. Singgahnya ekspedisi ini ikut membentuk komunitas Cina yang ada di negeri Tanjung Pura di masa itu. Ekspedisi laut Laksamana Cheng Ho juga ikut berimbas pada pertemuan penduduk di negeri Kapuas. Raja Baparung yang menikah dengan Dayang Silor, putri dari Banjar, kemudian memiliki anak yang bernama Pangeran Karangtanjung. Pangeran Karangtanjung selanjutnya melanjutkan tahta di kerajaan Tanjung Pura menggantikan ayahnya, yakni Raja Baparung. Pangeran Karangtanjung kemudian menikah dengan Putri Kilang dari Brunei. Saat mempersiapkan pernikahan, didatangkanlah para kaum kerabat dari negeri Kapuas pada masa itu, termasuk Sanggau, Sintang, serta sekitarnya. Di Tanjung Pura mereka mengukir istana dan membuat tenunan kain, serta persiapan pesta besar-besaran untuk melangsungkan pernikahan antara Pangeran Karangtanjung dan Putri Kilang yang berasal dari Brunei.
Dari pernikahan tersebut akhirnya Karangtunjung dan Putri Kilang dianugerahi seorang anak yang bernama Pangeran Pudung Berasap atau Tudung Asap. Konon diberi nama demikian sebab pada masa itu tubuh pangeran saat lahir diselimuti oleh asap. Namun pendapat yang lain menyatakan jika nama itu hanyalah kiasan belaka, yakni menggambarkan pada masa pemerintahan Pudung Berasap saat itu ia siang dan malam membuka lahan di kerajaan Tanjung Pura, sehingga di mana-mana terlihat asap membumbung ke angkasa sebagai tanda terdapat aktivitas dari rakyat di kerajaan Tanjung Pura di masa itu. Pada masa pemerintahan Pangeran Pudung Berasap ini, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur mulai melemah di kerajaan Tanjung Pura. Pada saat itu, banyak terjadi gejolak-gejolak yang ada di dalamnya. Hal tersebut juga diakibatkan karena banyak dinamika dalam kerajaan Majapahit. Di antaranya adalah perebutan tahta serta menguatnya pamor dari kerajaan Islam yang baru muncul di tanah Jawa, yakni dari kerajaan Demak Bintoro yang didirikan oleh Raden Fatah. Ditambah lagi dengan perang saudara yang melanda Majapahit tidak kunjung padam. Lalu pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai meredup. Pada saat yang bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru di luar Pulau Jawa yang berasaskan Islam, yakni Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara. Kemaharajaan Majapahit mulai runtuh sehingga tidak mampu lagi untuk membendung dari kegemilangan pamor Kesultanan Malaka yang mulai menguasai Selat Malaka dan melebarkan kekuasaannya di Pulau Sumatera pada masa itu. Sementara itu, beberapa daerah taklukan dari Majapahit di wilayah lain juga satu persatu mulai melepaskan diri. Adipati Unus, yakni sebagai penerus dari Raden Fatah, menyapu bersih pengaruh dari kerajaan Majapahit di wilayah Nusantara pada masa itu. Tak terkecuali kerajaan Tanjung Pura dan negeri Kapuas yang memiliki hubungan dengan Majapahit menjadi target yang harus ditundukkan. Ditambah lagi Raja Tanjung Pura pada masa itu, yakni Pangeran Pudung Berasap, yang pada saat itu mengadakan hubungan dagang dengan Portugis, sehingga membuat Adipati Unus yang memang tidak suka dengan Portugis semakin geram dan ingin segera menundukkan Tanjung Pura secepatnya. Dengan armada perangnya, Adipati Unus melakukan ekspedisi ke Nusa Tanjung Pura dan negeri Kapuas. Dengan mudahnya ia menguasai Tanjung Pura dan negeri Kapuas karena pada masa itu tidak ada lagi kekuatan besar seperti Majapahit yang melindungi kerajaan Kapuas dan Tanjung Pura. Bandar Labai atau Lawai juga tidak luput dari serangan Adipati Unus karena Adipati Unus beranggapan bahwa Bandar Lawai merupakan pusat hubungan antara Tanjung Pura dan negeri Kapuas dengan dunia luar, sehingga wilayah ini harus dikuasainya. Maka pada tahun 1521 Masehi, tuntaslah perjuangan Adipati Unus menguasai Tanjung Pura di masa itu. Setelah menaklukkan Tanjung Pura dan negeri Kapuas, Adipati Unus melanjutkan ekspedisi ke negeri Malaka untuk mengusir Portugis dari Malaka. Tahta Tanjung Pura selanjutnya dilanjutkan oleh putra dari Pudung Berasap, yakni Panembahan Bandala yang bergelar Sultan Abu Bakar Jalaluddin. Kemudian dilanjutkan oleh Adipati Pangeran Anom, Panembahan Ayer Mala, Panembahan Dibaroh, Panembahan Surgi, Ratu Majentan, dan terakhir tahta Tanjung Pura era Sukadana diwariskan pada Panembahan Giri Mustika atau yang bergelar Sultan Muhammad Syafiuddin. Dan selanjutnya berdirilah Kerajaan Matan yang didirikan oleh putra dari Sultan Muhammad Syafiuddin, yakni Sultan Muhammad Zainuddin atau Gusti Zakarnegara di Sungai Matan. Demikianlah kisah sejarah runtuhnya kekuasaan Majapahit di Kerajaan Tanjung Pura era Sukadana. Untuk kisah-kisah sejarah berikutnya, Anda dapat menikmatinya di channel Kayong TV. Terima kasih, sampai jumpa dan salam budaya.